Wajah di cermin indah menawan, mendengar kicau murai sangatlah syahdu. Hello, good morning everyone. Sebelum dimulai kita salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan walaupun di luar sedang gloomy, tapi hatinya tidak gloomy ya. Tetap semangat karena hari ini merupakan hari kedua seminar medis online dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bethsaida Hospital yang ke-9 bersama saya, Ori. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, kesempatan untuk menikmati indahnya alam, dan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan seminar medis online. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat pagi kepada yang terhormat Direktur Bethsaida Hospitals, Dr. Bina Retna Kusuma Fitri MM, beserta jajaran direksi dan staf Bethsaida Hospitals. Yang saya hormati Ketua Panitia Webinar Medis Dr. Daniel Pakpahan MARS MH beserta segenap panitia dan kru yang bertugas. Tak lupa saya ucapkan selamat pagi kepada narasumber dan moderator kita yang luar biasa pada hari ini, Dr. Boyke Sumantri, spesialis urologi Bethsaida Hospitals, Dr. Doni Eka, spesialis urologi Bethsaida Hospitals, Dr. Edi Hapsari Mulyonintias, spesialis urologi Bethsaida Hospitals, Dr. Dipdo Petrus, spesialis penyakit dalam Bethsaida Hospitals, Dr. E. Mujadid, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatis Bethsaida Hospitals, Nurse Beta Rifani, manajer keperawatan Bethsaida Hospitals, dan tentunya seluruh praktisi, akademisi, mahasiswa kedokteran dan keperawatan, serta segenap peserta seminar medis online pada hari ini. Rekan sejawat dan peserta seminar, kegiatan ini tentu dilaksanakan atas kerjasama dan juga dukungan dari mitra kerja kami, yaitu PT Dexa Medica, PT Sanbe Infusion, PT Sanbe Pharma, PT Interbat, PT Kalbe Pharma, PT Lapi Laboratories, PT Gavrila Perkasa, PT Ferron Pharmaceutical, PT Cakra Medica, PT Simex Pharmaceutical Indonesia, PT Suris Wahana Cipta, PT Arima Sinar Abadi, PT Citra Dian Pratama, PT Regenesis, PT Giri Sakti, PT Lumari Birumas, PT Mahakam Beta Pharma, PT Gama Setia Waspada, PT Novel, PT Medicine, PT Docare Indonesia, PT Srijaya Samudra, PT Metiska, PT Sentra Asia Gemilang, PT Jaya Kencana, PT Surya Marga Luhur, PT Suparma, dan juga PT Darya Varia. Sebelum kita melanjutkan, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib yang kemarin sudah saya bacakan, dan untuk mengingatkan kembali, pada dasarnya hari ini kegiatan akan dimulai pukul 10, tapi rekan-rekan ketika sudah dibuka, diperbolehkan dan dipersilakan untuk mengunjungi virtual booth yang disediakan ya pada menu Expo Hall. Jadi yang belum berkunjung kemarin silakan langsung berkunjung saja ya. Jangan sampai tidak dikunjungin, karena nanti kalau nggak berkunjung maka tidak akan mendapatkan akses untuk e-sertifikat. Tata tertib yang pertama, peserta wajib mengikuti keseluruhan seminar dan mengunjungi seluruh virtual booth pada menu Expo Hall. Peserta wajib mengisi pretest pada balasan email dan post-test pada menu feedback form yang tersedia pada hari kedua, yaitu hari ini ya. Nanti untuk feedback formnya ini akan dibuka pukul 14. Ya, betul sekali ya. Jadi pukul 14 baru bisa dibuka untuk feedback formnya. Nanti ada post-testnya di sana. Pastikan nama dan gelar peserta tertulis dengan ejaan yang benar untuk keperluan sertifikat, dan masih dapat direvisi pada menu profile sebelum seminar berakhir. Jadi kalau misalnya hari ini masih ada yang ingin direvisi namanya atau gelarnya, misalkan gelarnya masih ada belakangnya bla 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 ya, boleh direvisi. Tapi setelah seminar hari ini berakhir, maka tidak bisa lagi untuk direvisi.
Sertifikat dapat diunduh pada menu Expo Kit, bagian sertifikat setelah semua persyaratan terpenuhi. Dan perlu diketahui juga bahwa untuk virtual booth dan juga Expo Hall ini akan dibuka terus sebelum seminar berjalan ya. Jadi selama simposium belum dimulai, maka ini akan dibuka terus. Tapi akan ditutup otomatis pada saat simposium dimulai. Nah, rangkaian kegiatan ini kita sudah melaksanakannya kemarin. Hari pertama itu tentang cardiovascular caring for elderly dan juga preventing orthopedic problems in elderly. Dan pada hari ini kita ada simposium 3 dan juga simposium 4. Yang simposium 3 sendiri tentang urology care in elderly dan juga psychosomatic problems and nursing care in elderly pada simposium 4. Seminar yang luar biasa ini tentunya dengan fasilitas e-sertifikat dengan SKP ID dan juga PPNI, jadi tidak perlu khawatir, ini sudah ada SKP-nya ya, dan akan mendapatkan e-materi. Dan tentunya yang paling ditunggu oleh para peserta seminar seluruhnya yaitu door prize di hari kedua ini ya. Nanti akan dikocok atau dirulet ya, istilahnya dikocok atau dirulet ya nanti pada akhir acara. Jadi nanti akan diputar pada akhir acara. Jadi rekan-rekan semua jangan meninggalkan room sebelum kegiatan selesai. Siapa tahu nanti nama rekan yang ada di sana. Sebelumnya saya ingin menginformasikan untuk selalu follow Instagram Bethsaida Hospitals di @BethsaidaHospital, Facebook Bethsaida Hospitals, serta jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bethsaida Hospitals. Dan untuk kontaknya di 02129309999. Dan kita juga memiliki virtual assistant di 081281119999. Untuk emergency contact di 1500990. Baiklah, sambil menanti acara simposium kita dimulai, kami persilahkan untuk semuanya mengunjungi virtual booth pada Expo Hall. Jangan lupa untuk dikunjungi dan juga kira-kira direview juga kira-kira apa sih yang bikin kita menjadi tertarik pada produk tersebut. Baiklah, sampai berjumpa lagi ya. Kita break dulu sambil rekan-rekan semua mengunjungi virtual booth. Mama aku tuh paling gini banget semenjak pandemi. Semuanya harus udah aman, bersih, jaga jarak, pokoknya hati-hati banget. Dan mama itu paling anti keluar rumah. Pesan online aja, gak usah keluar. Waktu itu mama sakit. Kita mau anterin dia ke dokter, tapi dianya nggak mau. Mama di rumah aja gak usah keluar. Terus aku inget pernah lihat iklan tentang layanan home care Bethsaida Hospital. Terus aku coba tanya-tanya. Ternyata tinggal reservasi melalui WhatsApp. Gak lama, dokter sama perawat datang menggunakan protokol yang lengkap dan akhirnya mama mau untuk diperiksa. Ini bisa banget sih jadi solusi selama pandemi. Home Care dan Home Visit Bethsaida Hospital hadir dengan membawa layanan langsung ke rumah Anda. Konsultasi dokter, fisioterapi, mobile laboratorium, dan beberapa layanan lainnya tanpa perlu keluar rumah. Jumpa lagi dengan saya Ori. Oke, tadi gimana nih? Sudah berkunjung ke booth yang ada di virtual booth? Oke, tentunya sudah ya. Mungkin ada beberapa yang masih belum dikunjungi. Nanti masih ada waktu setelah simposium 3 ya, sebelum simposium 4. Jadi dalam jeda istirahat itu akan kami buka kembali untuk Expo Hall. Ya, mengingatkan kembali untuk hari ini ada 2 simposium. Yang pertama simposium 3 tentang urology care in elderly dan simposium 4 tentang psychosomatic problems and nursing care in elderly. Dengan metode hari ini yaitu materi dan juga tanya jawab. Untuk tanya jawabnya boleh langsung diketik di chat room yang ada di aplikasi ya. Oke, ada di room tersebut. Jadi nggak perlu nunggu selesai materi. Kalau misalkan di pertengahan materi sudah ada pertanyaan, boleh langsung diketik saja. Nanti akan dilanjutkan oleh atau diteruskan oleh panitia. Mengingatkan kembali untuk tata tertib. Yang pertama, peserta wajib mengikuti keseluruhan seminar dan mengunjungi seluruh virtual booth pada menu Expo Hall.
Peserta wajib mengisi pretest pada balasan email dan post-test pada menu feedback form yang tersedia pada hari kedua, nanti ya pukul 14.00. Pastikan nama dan gelar peserta tertulis dengan ejaan yang benar untuk keperluan sertifikat dan masih dapat direvisi pada menu profile sebelum seminar berakhir. Jadi kalau misalnya ada yang mau ganti nama boleh di profile ya, diklik lagi, diedit lagi namanya. Jadi nama yang ditulis di situ akan menjadi nama yang ada di sertifikat. Untuk sertifikat dapat diunduh pada menu Expo Kit bagian sertifikat setelah semua persyaratan terpenuhi. Tetapi untuk materi, ada beberapa materi yang sudah disampaikan bisa di-download juga nih di menu Expo Kit. Jadi kalau misalnya yang sudah disampaikan, ada beberapa yang sudah bisa diakses. Seminar kali ini akan mendapatkan e-sertifikat dengan SKP Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, mendapatkan e-materi dan juga ada door prize nanti pada akhir acara. Jadi jangan kemana-mana karena nanti di akhir acara akan ada door prize. Kalau misalnya nanti dikocok ternyata namanya nggak ada, maka akan beralih ke MC. Betul ya? Oh, salah. Oke, tetap nanti kita akan usahakan untuk tersampaikan kepada yang berhak ya. Ya, jangan lupa untuk follow Instagram Bethsaida Hospital di @BethsaidaHospital, Facebook Bethsaida Hospital, serta subscribe YouTube channel Bethsaida Hospitals. Oke. Baiklah, langsung saja sepertinya sudah tidak sabar nih rekan-rekan sejawat semuanya untuk mengikuti simposium ketiga tentang Urology Care in Elderly yang akan dibawakan oleh moderator Dr. Boyke Sumantri, spesialis urologi. Sebelum saya persilakan, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Dengan nama Dr. Boyke B. Sumantri, spesialis urologi, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 Juni tahun 1957. Ada yang dari Ujung Pandang? Sudah pasti ada ya. Jadi dokter ini berasal dari Ujung Pandang. Alamat rumahnya saat ini di Villa Melatimas, Blok SR6 nomor 10 sampai 11, Serpong, Tangerang. Mungkin ada yang di sekitar situ. Status saat ini sebagai pegawai negeri sipil pada RSU Kabupaten Tangerang dan juga dokter, pensiunan, mohon maaf. Sudah pensiun ya. Saat ini bekerja di Bethsaida Hospital sebagai dokter spesialis urologi. Untuk daftar riwayat pendidikan, SD-nya di Washington DC. Wow, luar biasa. Ben Murch Elementary School, Washington DC, lulus tahun 1968. SLTP-nya di Alice Deal Junior High School, Washington DC, lulus tahun 1971. Untuk SLTA-nya Pangudi Luhur, Jakarta, lulus tahun 76. Dokter umum di Fakultas Kedokteran UKI tahun 84 dan dokter spesialis bedah urologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lulus tahun 96 bulan Oktober ya. Riwayat pekerjaan dari 84 sampai 85 sebagai asisten bedah Rumah Sakit UI, 86 sampai 88 kepala puskesmas di Kecamatan Konda, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara. 89 sampai dengan 94 sub bagian bedah urologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. 94 sampai dengan 96 bagian bedah urologi Rumah Sakit Pertamina. Dari 97 hingga 99 kepala IGD RSU Kabupaten Tangerang. 97 itu bagian bedah RSU Kabupaten Tangerang dan saat ini di Bethsaida Hospital. Baiklah, untuk efisiensi waktu langsung saja saya persilahkan Dr. Boyke, spesialis urologi. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada panitia dan Rumah Sakit Bethsaida yang telah berkenan untuk mengundang saya pada pagi yang untuk saya sih cerah selalu ya, walaupun di luar mungkin hujan, menjadi moderator pada sesi pagi ini, di mana pagi ini saya akan membawakan dan memberikan kepada Dr. Doni, spesialis urologi konsultan, dengan materi benign prostatic hyperplasia atau disebut pembesaran prostat jinak. Untuk kurikulum vitae
Saya juga kaget tadi kenapa kurikulum vitae saya terlalu banyak, sedangkan Dr. Doni nggak mau banyak-banyak. Jadi saya sebutkan saja, Dr. Doni Eka Putra lahir di Jakarta 28 Mei 1985, dan ini seumuran dengan anak saya yang paling tua. Alamat beliau yang terdaftar di KTP Jalan Percetakan Negara 2, nomor 2. Dan ini rumah yang pertama, kedua, ketiga juga banyak rumahnya. Riwayat pendidikan, yang pertama Bachelor of Medicine Science, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia, tahun 2003 sampai 2007. Postgraduate Training in General Surgery, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia, 2011 sampai 2013. Training in Urology, Division of Urology, Department of Surgery, Faculty of Medicine, University of Indonesia, dari 2015 sampai sekarang. Maaf, beliau sudah lulus tentunya. Sedangkan yang terakhir adalah sebagai konsultan di Genital Urinary Reconstruction Department of Urology di Saiful Anwar General Hospital dari Universitas Brawijaya Malang 2018. Dengan hormat saya minta Dr. Doni Eka Putra untuk memulai presentasinya. Silakan Dr. Doni. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh tim dari Betsaida memberikan saya kesempatan untuk pagi ini bisa berdiskusi dengan rekan-rekan dan teman-teman sejawat, dokter dan perawat mengenai kasus mengenai LUTS dan BPH. Nah, selanjutnya saya ingin ucapkan kepada moderator hari ini Dr. Boyke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Topik kita hari ini adalah mengenai update manajemen BPH atau pembesaran prostat jinak, atau kita secara patologi anatomi kita sebutnya benign prostatic hyperplasia atau hiperplasia prostat, pembesaran prostat hyperplasia. Saya akan mulai diskusi mengenai LUTS. LUTS itu adalah kita sebutnya lower urinary tract symptom, artinya adalah gejala dan tanda dari saluran penyakit saluran kemih bagian bawah. Organnya berupa ada 3 organ di sana, yaitu kandung kemih, prostat, dan uretra. Nah, gejala LUTS ini itu terbagi menjadi 2, yaitu voiding, gejala yang berhubungan dengan pada saat berkemih, dan yang kedua adalah storage atau gejala pada saat pengisian kandung kemih. Nah, gejala-gejala ini nanti kita akan lihat akan dinilai atau dievaluasi pada setiap laki-laki yang berusia 40 tahun ke atas yang berobat ke poliklinik dengan gangguan berkemih. Nah, LUTS ini penyebabnya tidak hanya prostat. Jadi kalau dilihat di grafik yang sebelah kanan saya, yaitu bermacam-macam. Yang pertama dia ada penyebabnya dari prostat, pembesaran prostat jinak, ada dia infeksi saluran kemih, ada batu buli, ada juga dia gangguan dari otot kandung kemih, juga ada gangguan juga misalkan dari tumor kandung kemih dan batu ureter distal. Jadi begitu banyak diferensial diagnosis yang bisa menyebabkan gejala LUTS. Nah, selanjutnya bagaimana sebetulnya proses pembesaran prostat itu menjadi sebuah gejala yang ada di pasien. Yang pertama, jika prostat itu membesar, dia akan menyebabkan obstruksi atau penutupan dari leher kandung kemih. Yang kita tahu bahwa urin itu mengalir setelah disimpan di dalam kandung kemih, dia akan mengalir melalui leher kandung kemih ke uretra baru keluar dari tubuh kita. Nah, karena prostat itu membesar, dia akan menutup. Jadi menimbulkan obstruksi atau gejala pada leher kandung kemih, dan jika gejala ini dibiarkan, maka gejala obstruksi ini dibiarkan terus-menerus dia tersumbat, maka lama-lama otot dari kandung kemih itu akan
lemah atau merespon. Nah, kelemahan otot ini dengan ada obstruksi pada layar kandung kemih akan menyebabkan gejala yang kita sebut dengan lower urinary tract symptom atau gejala traktus urinarius bagian bawah. Tentunya dengan banyaknya diferensial diagnosis tadi kita harus pikirkan penyebab non BPH atau pembesaran prostat, yaitu adanya gangguan pada otot detrusor, adanya poliuria terutama pada pasien-pasien yang ada gangguan sistem hormon, juga ada gangguan riwayat trauma, misalkan persarafan kandung kemihnya kurang bagus, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, ini ada satu penelitian bahwa sebetulnya prostat itu apa gitu. Nah, kita tahu bahwa kita sebut clinical BPH. BPH secara klinis itu adalah prostat adenoma, dia berupa kelenjar yang bertambah banyak dan bertambah besar, hiperplasia sebetulnya, menyebabkan dia BOO itu bladder outlet obstruction, dia menyebabkan obstruksi atau menyumbat pada leher kandung kemih yang lama-kelamaan akan merusak dari kandung kemih dan ginjal. Nah, secara klinis yang perlu diperhatikan adalah untuk terapi kita tidak terfokus kepada gejala LUTS-nya. Jadi seperti yang kita belajar dulu di ilmu kedokteran bahwa yang kita obati sebetulnya bukan gejala, tetapi adalah penyakitnya atau disease-nya. Itu yang paling penting, prinsip pertama. Jadi jangan sampai kita terlalu asik mengobati gejala, 2-3 hari kemudian pasien kontrol, ternyata keluhannya membaik nih, bagus, terus ya udah diteruskan saja obatnya berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi ternyata disease-nya kita nggak obatin atau prostatnya kita nggak obati, gitu. Nah, paper ini sangat bagus, kenapa? Karena dia mengingatkan kita bahwa prostat disease itu adalah penyakit pada usia laki-laki usia di atas 40 tahun yang sifatnya progresif. Artinya makin lama seiring bertambah usia dia makin berat, makin parah. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita terlalu asik untuk mengobati gejala, pasien membaik, enak pipisnya dan lain-lain, tapi ternyata prostatnya tambah besar, nilai PSA tambah tinggi, dan lama-lama pasien jatuh kepada retensi urin atau tidak bisa pipis. Oleh karena itu yang disuggestion atau yang disarankan adalah individualized management. Jadi setiap laki-laki yang berobat ke klinik urologi dengan keluhan gejala pembesaran prostat jinak, kita harus terapi berbeda-beda tergantung dari keparahan gejalanya gitu. Dan antara satu individu dengan individu lain tentu berbeda. Ini adalah derajat keparahan dari clinical BPH. Jadi ada stage 1 sampai stage 4, dari mulai tidak ada gejala dengan tidak ada obstruksi yang signifikan sampai dengan stage 4 udah banyak komplikasi, berdarah, infeksi saluran kemih, ada batu kandung kemih gitu. Selanjutnya kita nilai keparahan atau derajat progresivitas prostat itu berdasarkan 2, yaitu volume prostat dan protrusi kelenjar prostat. Jadi ada istilah IPP, intravesical prostatic protrusion. Artinya adalah protrusi atau penonjolan kelenjar prostat itu di kandung kemih itu bisa kelihatan lewat USG. Ya, ada grade 1 sampai 3, ada ukurannya juga, ada volume prostat di bawah 20, biasanya dia akan sangat lambat progresivitasnya, tapi kalau sudah di atas 40 gram, dia akan lebih menyebabkan gejala-gejala yang prominent atau gejala-gejala yang memberat. Nah, kelenjar prostat itu sebetulnya adalah kelenjar yang normal, terdapat di laki-laki, dia posisinya berada di bawah dari kandung kemih, di tengah-tengah kelenjar prostat itu ada saluran uretra. Ya. Bisa dilihat di gambar. Jadi 3 penyakit tersering pada prostat itu adalah pembesaran prostat jinak, kanker prostat, dan inflamasi atau peradangan pada prostat yang sering kita ketemui di klinik sehari-hari. Nah, kalau prostat itu membesar, bayangkan ada saluran di tengahnya, ada saluran pipis uretra, dia akan membuat sempit saluran tersebut, jadi tekanannya tinggi, otomatis kandung kemih mau tidak mau harus memberikan tekanan atau bekerja ekstra untuk mengeluarkan urin yang ada di kandung kemih. Nah, lama-lama sebagaimana otot itu dia akan hipertrofi, lalu lama-lama dia akan fase dekompensasi, dia tidak kuat lagi untuk memompa dan pasien tidak bisa miksi atau retensi urin. Nah, untuk evaluasi di klinis di klinik kita sehari-hari itu pertama kita harus anamnesis. Apakah ada komorbiditas, terus obat-obatan yang digunakan sekarang, karena beberapa obat
flu biasanya itu menyebabkan gejala LUTS atau bahkan retensi urin. Terus bagaimana lifestyle-nya atau gaya hidup dari pasien ini, lalu bagaimana psikologikal, emosional, biasanya pasien-pasien yang datang ke klinik itu mengeluh biasanya aktif, sangat terganggu dengan adanya bangun tengah malam untuk miksi, jadi kurang tidur, paginya tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, kita harus lihat ini. Nah, selanjutnya ada satu scoring yang dipakai di seluruh dunia dan sudah diadaptasi di bahasa Indonesia, itu IPSS, yang paling sering kita gunakan yang nomor 1. Itu IPSS, International Prostatic Symptom Score. Jadi kita nilai gejala atau gejala-gejalanya yang akan memberikan kita klasifikasi apakah ini derajat ringan, sedang, atau berat. Bladder Diaries itu nanti ada formnya, saya kasih lihat. Dia fungsinya adalah alat bantu kita untuk menilai bagaimana kapasitas atau pola miksi dari atau kencing dari pasien. Biasa digunakan untuk pasien-pasien yang gejala storage atau gejala sering kencing, harus terburu urgensi, frekuensi, nokturianya dominan. Ya. Jangan lupa setelah anamnesis kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini nomor 1 yang paling penting adalah suprapubic area. Banyak pada saat pasien datang dia mengeluhkan pipisnya kok susah. Kita tanya, pipisnya masih bisa keluar Pak? Masih, atau bahkan kita tanya pipisnya seperti apa susahnya? Ya kadang-kadang aja dok, tapi sisanya sih ntar lancar aja. Nah, tapi kita nggak periksa di daerah suprapubiknya. Ternyata pada saat diperiksa daerah suprapubik, ternyata kandung kemih atau belasnya udah penuh. Artinya pasien itu retensi urin. Ya, yang perlu dilakukan pada saat pasien retensi urin adalah pemasangan kateter. Ya, jadi pengingat juga buat kita yang praktek di klinik sehari-hari, ketika ada pasien dengan keluhan sulit miksi, pipisnya tersendat-sendat, tidak lancar, maka harus diperiksa bagian suprapubiknya apakah ada tumpukan cairan, pemenuhan cairan atau retensi urin pada daerah suprapubik. Eksternal genitalia kita lihat terutama di penis dan orifisium uretra, apakah ada penyempitan atau enggak. Jangan-jangan karena ada penyempitan itu jadi pipisnya sulit atau terganggu. Perineum juga dilihat apakah ada riwayat trauma dan lain-lain. Ya, satu pemeriksaan fisik yang jangan sampai terlupa dan harus inform konsen dulu sebelum dilakukan adalah pemeriksaan colok dubur. Ini pemeriksaan sederhana untuk menilai prostat. Betul bahwa pemeriksaan ini tidak akurat untuk menilai volume prostat, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk mengakses prostat untuk tahu ini kira-kira prostat ini ke arah cancer atau bukan. Ya, kalau dari perabaan cancer biasanya dia berbenjol-benjol, keras, lalu asimetris bentuknya dan tidak ada nyeri biasanya. Tapi kalau pembasahan prostat jinak dari perabaan colok dubur dia akan lebih kenyal, lalu simetris kanan kiri dan lain-lain. Ya, alurnya akan saya tahukan kemudian. Nah, pemeriksaan tambahan penunjang, kalau tadi anamnesis, pemeriksaan fisik, selanjutnya ada pemeriksaan penunjang yang wajib dilakukan adalah urinalisis. Karena hasil urin pemeriksaan sederhana ini kita bisa melihat apakah ada komorbiditas seperti ada glukosuria atau ada hematuria, ada infeksi saluran pipis atau tidak. Nah, setelah ada hasil urin kita akan lihat imaging dengan USG. Nah, USG itu adalah pemeriksaan non-invasif yang paling sering kita gunakan dan yang paling mudah dan nyaman buat pasien. Yang tentunya yang akan dinilai adalah USG di prostatnya, bisa transabdominal atau transrektal. Nah, untuk USG ginjal atau saluran traktus urinarius bagian atas itu kita lakukan jika ada indikasi biasanya. Yang pertama misalnya ada riwayat operasi batu atau ada riwayat dia tumor ginjal atau ada hematuria berat, hematuria gross hematuria, baru kita periksakan untuk evaluasi traktus urinarius bagian atas. Kita juga bisa lakukan BNO jika ada kecurigaan atas indikasi, bisa juga MSCT urografi. Ya. Pemeriksaan tambahan lain jangan lupa adalah uroflometri. Nah, uroflometri ini yang kita lihat adalah nilai Keymax dan patternnya atau polanya. Jadi nanti saya tidak cantumkan di sini seperti apa sih uroflometri. Dia prinsipnya adalah laki-laki atau pasien itu pipis di alat, dia akan diukur tuh pancaran pipisnya berapa mili, terus ada sisa pipis berapa mili dengan USG dinilai post void residualnya, dan itu membantu kita untuk menentukan pilihan terapi yang tepat. Pemeriksaan lain urodinamik
PSA renal function. Nah, yang saya mau garis bawahi di sini adalah PSA. PSA itu semakin sering kita lakukan untuk pria atau laki-laki, apalagi dengan ada gejala keluhan LUTS ini, kita wajib periksa nih PSA. Kenapa? Karena dengan adanya program deteksi dini untuk kanker prostat, kita semakin pasien itu semakin sadar bahwa mereka mau memeriksakan dirinya ke dokter untuk periksa PSA. Nah, PSA ini jika tidak ada gejala LUTS sebaiknya diperiksa rutin pada laki-laki usia di atas 45 tahun dengan ada riwayat keluarga kanker prostat atau di atas 50 tahun jika tidak ada gejala atau riwayat kanker prostat pada keluarga. Nah, grafik ini enggak terlalu jelas karena terlalu kecil, cuman saya mau kasih tahu pria dengan dugaan BPH yang datang ke praktek teman-teman itu harus dianamnesis, pemeriksaan fisik, jangan lupa cek urin, cek PSA jika bisa, kalau tidak bisa cek fungsi ginjal, ureum kreatinin, dan kita nilai IPSS score-nya. Nah, dari IPSS score itu ada ringan, ada sedang, berat. Nah, jangan lupa ada poin-poin atau ada indikasi absolut atau keadaan di mana teman-teman semua di klinik harus merujuk ke spesialis urologi. Yaitu yang pertama, dia ada hematuria, nilai PSA yang nggak normal, ada infeksi saluran kemih berulang, ada nyeri pada saat LUTS, lalu ada pemeriksaan colok dubur kok curiga ganas, lalu ada kelainan fungsi ginjal atau gangguan fungsi ginjal, ureum kreatinnya tinggi. Nah, poin-poin itu adalah poin-poin di mana dari primary care itu harus merujuk ke spesialis karena ada beberapa pemeriksaan dan tes yang harus dilakukan untuk menentukan apakah perlu intervensi atau tidak. Nah, ini contoh IPSS score yang kita gunakan, yang kami gunakan di klinik urologi. Itu ada 7 pertanyaan, totalnya 8 dan 1 ada quality of life. IPSS ini sangat-sangat subjektif, jadi betul-betul subjektif. Ini dalam bahasa Indonesia, ya. Contohnya ditanya seberapa sering Anda merasa masih ada sisa setelah kencing atau tidak lampias, seberapa sering Anda pipis setelah dalam waktu 2 jam setelah pipis, terus seberapa sering air kencingnya sulit atau tidak jauh pancarannya, terus seberapa sering Anda terbangun malam hari karena untuk pipis dan lain-lain. Nah, itu ada skor ya, ada kadang-kadang dari 0 sampai 5 dan nanti akan dijumlah. Dan IPSS skornya berapa itu membantu kita untuk menentukan tindakan atau terapi yang sesuai. Yang table di sebelahnya itu contoh bladder diaries atau catatan harian berkemih, kita nilai waktunya berapa, volume kencingnya, jumlah minum berapa. Bladder diaries ini harus dilakukan minimal 3 hari ya. 3 hari, 3 sampai 7 hari dianjurkan, tapi paling dikit 3 hari pasien itu punya catatan ini untuk menilai apakah benar ada gangguan obstruksi atau memang poliuria atau suatu keadaan di mana ada gangguan hormon yang menyebabkan cairan di dalam badan itu lebih banyak tertumpuk gitu ya. Nah, saya lanjut ke manajemen. Saya ambil yang bahasa Indonesia dari pedoman praktik klinik guideline Ikatan Ahli Urologi Indonesia untuk memudahkan teman-teman memahami. Yang pertama, jika yang sebelah kiri, jika pada pria diduga dengan BPH dan ada indikasi untuk tata laksana medikamentosa atau tata laksana dengan obat-obatan, kita lihat gejalanya dengan IPSS score apa mengganggu atau tidak. Kalau tidak, kita bisa lakukan konservatif atau pengaturan gaya hidup atau lifestyle. Kalau gejalanya sangat mengganggu, kita lihat ada poliuria nggak pada saat nokturnal. Taunya dari mana? Taunya dari bladder diary tadi. Jika tidak ada, lihat atau apakah ada gejala storage itu gejala pada saat pengisian kandung kemih, contohnya frekuensi, urgensi, nokturia itu gejala-gejala storage ya. Jika tidak, lihat volume prostat apakah lebih dari 30 atau kurang 30. Kalau dia lebih dari 30, kita harus pikirkan dia perlu terapi kombinasi atau tidak ya, obat-obatan. Nah, yang tabel sebelah kanan algoritmanya adalah dia ada indikasi untuk tindakan atau operasi. Nah, nilai dari mana? Dari severity atau keparahan. Ya, dari volume prostat, lalu apakah dia tidak respon dengan terapi obat-obatan atau ada indikasi absolut. Contoh indikasi absolut operasi adalah retensi urin berulang, terus infeksi saluran kemih yang berulang dengan obat-obatan dia kambuh lagi.
lalu ada hematuria, gross, dan selanjutnya jika ada gangguan pada organ lain, misalnya ada batu buli, terbentuk batu, atau ada hemoroid, itu kita juga masuk dari indikasi dari tindakan. Nah, saya bahas sedikit tentang konservatif. Kita sebutnya watchful waiting, artinya pasien itu tidak diberikan obat sama sekali. Nah, ini adalah cocok untuk laki-laki dengan keluhan LUTS, gejala LUTS yang ringan. IPSS score-nya di bawah 7. Ya, yang ringan, dia tidak terlalu terganggu, cuman kadang-kadang aja kok pipisnya malam kebangun 3 kali, atau kadang-kadang kalau kurang lagi aktivitas atau lagi di mana dia lebih sering kencing. Nah, itu tidak terlalu mengganggu. Kita cukup watchful waiting atau kita evaluasi berkala tanpa obat-obatan. Nah, apa aja yang dilakukan? Yang pertama adalah tentunya edukasi, kita beritahu ke pasiennya. Yang kedua, periodic monitoring. Nah, pasien ini semenjak ada berita banyak tentang SBY, kanker prostat, jadi kesadaran masyarakat lebih banyak meningkat. Mereka akan lebih aware atau takut kalau terkena kanker prostat. Nah, ini yang perlu kita reassuring atau kita berikan kepada pasien, edukasi bahwa Bapak bukan kena kanker prostat. Taunya dari mana? Kita evaluasi dari colok dubur, dari PSA, dari besar prostat, kita evaluasi. Jadi diberikan reassuring atau meyakinkan mereka bahwa ini gejalanya bukan karena kanker prostat. Itu penting. Selain itu ada juga lifestyle atau gaya hidup yang kita atur ya, termasuk mengurangi minum pada saat waktu tertidur. Jadi kalau 2 jam sebelum tidur atau sudah mau tidur jam 8 malam, jam 9 malam, minumnya jangan terlalu banyak-banyak karena nanti tentunya akan kebangun buat pipis. Ya, terus hati-hati untuk penggunaan kafein, yang alkohol dia akan menyebabkan efek diuretik dan iritatif, gejala-gejala iritatif ya. Terus bladder retraining ini sering juga saya gunakan untuk ke pasien. Jadi bagaimana pasien itu belajar untuk menahan pipis. Kalau ada mulai sensasi pertama pipis, bisa sebisa mungkin dia tahan sampai benar-benar harus kebelet. Nah, itu bladder retraining ya. Lalu ada distraction teknik, urethral milking, dan yang paling penting ini ada juga yang reviewing medication. Ini adalah obat-obatan terutama pasien-pasien dengan dapat diuretik ya. Obat diuretik itu kalau memang harus diberikan ke pasien, sebaiknya diberikan pada waktu-waktu, bukan pada waktu pasien istirahat ya. Jadi biasanya diberikan pada pagi hari, karena kalau malam biasa efeknya atau itunya akan membuat pasien terganggu ya. Konstipasi jangan lupa. Lalu 2 dari bawah itu adalah asisten. Jadi pasien-pasien dengan laki-laki dengan BPH ini kebanyakan usia di atas 60 tahun. Rata-rata usia 60 sampai 65 tahun lah, 65 tahun. Mereka mobilisasinya sudah agak sulit satu, apalagi dengan ada penyakit penyerta misalkan riwayat stroke dan lain-lain, tentunya butuh asisten atau butuh pendampingan. Nah, ini yang paling penting, karena si pendamping itu harus tahu bagaimana dia pipis, pola pipis, bagaimana mengeluarkan urin secara adekuat ya, dan berkomunikasi dengan provider kesehatan ya. Oke, ini obat-obatan, saya review sedikit. Ada banyak obat-obatannya, tapi yang paling sering kita gunakan, yang paling lama ada alpha-1 adrenoceptor. Ini obat untuk menahan noradrenalin pada otot polos prostat. Yang paling sering kita gunakan 2 yang di highlight itu silodosin sama tamsulosin. Itu yang spesifik untuk di prostat dan leher kandung kemih. Dia first line untuk male LUTS ya, dia akan memperbaiki gejala sampai dengan 40% ya. Dan dia bekerja alpha-1 adrenoceptor ini, alpha-1 blocker ini bekerja dalam hitungan jam dan hari. Jadi 2 kali 24 jam biasanya dia sudah mulai ada efek itu. Nah, berbeda dengan 5 alpha reduktase inhibitor. Dia ada 2 tipe, ada 2 jenis ya, dutasterid dan finasterid. Nah, dutasterid ini dia menghambat kedua, ada tipe 1, tipe 2. Dia menghambat dua-duanya. Tapi kalau finasterid dia hanya menghambat yang tipe 2. Tipe 2 itu spesifik cuma ada di prostat. Ya. Biasanya dia digunakan untuk prostat yang membesar di atas 40 dan penilaian PSA konsentrasi di atas 1,6 ya. Hati-hati bahwa penggunaan dari 5 alpha reduktase inhibitor tidak dalam jangka waktu short term. Jadi dia akan berefek minimal 6 bulan. Ya. Dia akan 6 bulan. Jadi harus digunakan minimal paling cepat 6 bulan. Nanti setelah 1 tahun, 2 tahun dia akan mulai terasa efeknya deh untuk mengecilkan prostat. Jadi jangan buru-buru untuk
cuman 2 minggu atau 4 minggu tiba-tiba stop pasiennya. Jadi betul-betul diedukasi bahwa ini adalah pengobatan jangka panjang. Jadi pasien juga ekspektasinya juga tahu bahwa ini pengobatan jangka panjang. PDE5 ini sebetulnya obat untuk disfungsi ereksi, tetapi beberapa paper penelitian dan guideline terbaru memasukkan tadalafil atau Cialis kita sebutnya 5 mg once daily. Dia akan memperbaiki LUTS dan juga kita gunakan biasanya pada pasien-pasien yang dengan ada gangguan ereksi. Jangan lupa bahwa LUTS ini dalam beberapa paper juga berhubungan sama sexual function. Ya, biasanya pasien dengan LUTS itu fungsi seksualnya itu terganggu, ya. Jadi kita harus tanya juga pada saat evaluasi bagaimana seksual functionnya, ereksinya, ejakulasinya, libido dan lain-lain. Dan obat-obatan ini alpha 1 blocker dan 5 alpha reduktase inhibitor ada efek sampingnya ke seksual function. Ya. Obat lain yang agak lebih baru beberapa tahun ini beta 3 agonis ini mirip dengan muscarinic reseptor antagonis. Dia untuk mengurangi atau bekerja di kandung kemih, dia mengurangi aktivitas. Jadi kalau dengan gejala storage yang dominan, frekuensi, terus urgensi yang harus buru-buru ke toilet, nah obat ini bisa mengurangi aktivitas atau overactivity dari kandung kemih. Ya. Nah kita gunakan juga terapi kombinasi, biasanya dikombinasi dengan alpha 1 blocker dengan 5 ARI atau alpha 1 blocker dengan muscarinic reseptor antagonis. Biasanya kita gunakan pada prostat-prostat yang ada kemungkinan untuk progresivitasnya cepat. Contoh PSA-nya tinggi, volume prostatnya besar, lalu sisa urin pada saat dia pipis juga banyak. Nah ini kita lakukan terapi kombinasi ya. Jangan lupa terapi kombinasi itu long term ya. Selanjutnya ini surgical, kita masuk ke surgical. Saya ada videonya, mudah-mudahan bisa dipakai. Tapi ini yang standar. Jadi kita sebutnya TURP, transurethral resection of prostate. Ini adalah terapi saat ini sampai tahun ini dia adalah terapi gold standar, terapi standar baku emasnya untuk operasi prostat. Minimal invasif, dia bisa monopolar, bisa bipolar. Bipolar bedanya dia akan menurunkan morbiditas atau angka perawatan, angka perdarahan dan sindrom TUR pada saat operasi. Tapi tetap pilihan harus ditentukan berdasarkan ketersediaan alat. Kalau boleh di play, suaranya boleh dikecilkan. Ini kira-kira gambaran TUR seperti ini nih. Ya. Kita ingat kelenjar prostat, dia berada di leher kandung kemih, ya, yang bladder itu buli. Ya. Yang di tengah itu saluran uretra dan saluran yang ke belakang itu adalah vesicula seminalis. Ya. Ductus ejaculatorius. Oke. Boleh Oke, ini pada saat kita teropong atau sistoskopi, boleh dipercepat. Ini gambaran kelenjar prostat. Oke, di next. Oke. Ini sama preoperasi. Oke. Oke, ya seperti ini kira-kira prosesnya. Jadi nanti akan ada alat kecil dimasukkan dan juga seperti teropong, seperti endoskopi. Ini kita endoskopi saluran uretranya, lalu kita lihat ada kelenjar prostat di sana yang membesar, lalu dengan alat, kalau dibilang di awam itu misal dikerok prostat ya. Jadi kita lihat prosesnya kira-kira seperti ini. Nah, sehingga bagian prostat yang menutup uretra dan leher kandung kemih itu bisa hilang. Setelah selesai, tentunya kita pasang kateter uretra yang biasa dipertahankan rata-rata 2 kali 24 jam. Ya, tergantung respon pasien pada saat itu. Nah, transuretral insisi ini sebetulnya mirip dengan transuretral resection, cuman beda alatnya. Beda kalau tadi kita pakai loop seperti loop itu, kalau ini dia digunakan Collins knife biasanya untuk prostat yang kecil. Next slide. Oke, sorry. Nah, saya coba cari paper apakah memang benar TURP ini masih menjadi standar. Ya, ini paper tahun 2019 akhir. Jadi dia membandingkan bipolar TURP dengan laser, dengan ada evaporasi juga.
Dan memang keunggulan laser dan evaporasi itu dibandingkan dengan TURP yang standar itu adalah kadar komplikasinya. Tetapi komplikasi yang dinilai adalah komplikasi lebih dari 1 tahun. Jadi kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sebetulnya sama. Yang gold standar monopolar TURP dengan laser dan lain-lain. Ya. Yang mau saya highlight di sini adalah komplikasi. Jadi tindakan TURP itu bukan tanpa komplikasi. Ya, kita harus jelaskan ke pasien. Mortality rate-nya dalam 30 hari itu 0,3%, bisa terjadi TURP syndrome 1%, hemoragik atau perdarahan yang membutuhkan transfusi bisa 5%, infeksi saluran kemih lebih tinggi 20%, tetapi yang paling penting karena penjal prostat ini adalah kelenjar untuk reproduksi, maka retrograd ejakulasi. Nah ini, beberapa pria menolak untuk tindakan karena ada efek dari retrograd ejakulasi. Nah ini harus kita awal diomongkan atau diberitahukan ke pasien. Retrograd ejakulasi itu sebetulnya tidak berbahaya. Ya, bayangan mereka adalah retrograd ejakulasi kalau cairan ejakulatnya nggak keluar itu bisa bahaya di dalam, bisa jadi penyakit. Tetapi sebetulnya dia tidak berbahaya karena cairan ejakulat atau semen itu sebetulnya dia masuk ke kandung kemih karena prostata kita seperti tadi prosesnya kita buang yang di uretra, dia akan cairan itu akan lari ke kandung kemih lalu akan keluar bersama pipis. Ini cukup banyak 60% ya. Jadi betul-betul diberitahukan sejelas-jelasnya retrograd ejakulasi ini. Jangan sampai nanti beberapa kali kita dapat komplain, sering dikomplain, loh kok cairan ejakulasi saya nggak keluar pada saat saya itu, apakah berbahaya atau enggak? Ya. Dari paper ini kita bisa tahu bahwa monopolar TURP, alat yang kita pakai sehari-hari untuk tindakan prostat masih menjadikan standar emas, ya, dibandingkan dengan yang lain. Yang lebih baru mungkin bipolar TURP dengan dia menurunkan komplikasi yang lebih rendah, jadi kita lebih safe. Ya. Next, ini contoh yang bipolar enukleasi, boleh videonya saja kali ya, di setel, ya, oke. Seperti apa tindakannya, mirip-mirip dengan reseksi prostat, cuman dia menggunakan bipolar TURP. Nanti dia akan seperti yang saya bilang tadi, secara view, secara perioperatif itu lebih baik ya, perioperatif morbiditasnya lebih rendah. Tetapi untuk efikasi menurunkan gejala, memperbaiki keluhan itu sama dengan TURP. Dipercepat, ini alatnya kira-kira masuk. Ya, ini kelenjar prostatnya. Ini cukup besar, berbeda dengan prostat yang tadi. Nah, prosesnya sama. Ya. Perbedaannya adalah cairan yang digunakan, cairan irigasinya dia menggunakan NaCl, tentunya lebih fisiologis dibandingkan dengan yang monopolar. Terus untuk menghentikan perdarahannya dengan bipolar, kita lihat ada bagian-bagian prostat yang berdarah juga lebih nyaman, lebih enak. Ya. Nanti bisa di-sharing pengalaman dari Dr. Boyke yang lebih banyak menggunakan bipolar mungkin. Oke, next. Coba dipercepat dia. Oke. Nah, kira seperti ini. Oke, bipolar ini juga mulai banyak digunakan di rumah sakit, di klinik sehari-hari karena ya secara safety profile dia lebih baik. Ya. Next selanjutnya adalah tentang laser. Nah, laser ini seperti yang saya tadi bilang, coba stop dulu, kita next slide aja. Sorry. Nah, jadi pertama kali tindakan itu ada grade-nya. Yang pertama kali dia adalah monopolar TURP, perbaikan menjadi bipolar TURP, dan sekarang lagi banyak dikerjakan itu laser, operasi prostat dengan laser. Nah, apakah laser ini sudah menjadi standar? Jawabannya belum. Kenapa? Karena belum ada penelitian yang sangat baik untuk menunjukkan bahwa laser itu lebih baik dibandingkan TURP dalam perbaikan gejala dan apa yang dirasakan oleh pasien. Bahkan laser itu dikatakan di sini yang tadi 12 bulan dia akan baru mulai kelihatan tuh perbaikannya. Ya, tentunya banyak kekurangannya, penelitiannya juga belum banyak dilakukan, follow up time-nya masih kecil. Terus pasien juga karakteristiknya juga berbeda-beda ya, beragam. Jadi sekali lagi monopolar TURP atau bipolar TURP terapi yang biasa kita lakukan masih menjadi standar untuk tindakan prostat. Oke.
Yang terakhir ini adalah open prostatectomy. Saya terakhir mengerjakan open prostatectomy itu 2016, 2017. Ya, pada saat itu tidak ada alat. Jadi memang ini paling invasif. Artinya ada pembedahan. Ya, pembedahan di sini yang secara efektivitas memang sebaik dengan TURP. Cuman saya mau highlight adalah komplikasinya. Ya, hari perawatannya lebih panjang, hematuria, infeksi saluran kemih, terus resiko perdarahan lebih besar. Lalu long term efeknya. Ini gambar-gambar adalah di mana komplikasi dari operasi open prostat. Satunya ada bladder neck stenosis yang gambar paling kiri itu benar-benar buntu salurannya. Lalu dengan alat bisa kita buka lagi. Yang gambar di kanan dia adalah struktur akibat tindakan. Jadi benar-benar kita beresin juga, perbaiki dengan alat juga dan operasi. Ya. Sorry. Nah. Pilihan terapi itu tentu tergantung pasien. Evaluasi pasien kita, progresivitas penyakitnya seperti apa, lalu berdasarkan gejala, keluhan, pemeriksaan yang kita lakukan, kita klasifikasi tuh. Ini risk atau resiko untuk progresivitasnya cepat atau tidak. Tentunya pilihan pasien itu juga menjadikan kita masukan buat kita pertimbangan untuk pemilihan terapi. Tentunya pasien-pasien ada yang tidak mau seksual fungsinya terganggu, tentunya pasien ada yang tidak sabar karena sudah sangat terganggu sekali, ya udah dioperasi aja. Ada yang seperti itu, ya. Tetapi tetap kita harus individualize atau terapi berdasarkan per individu. Ya. Ini follow up, kalau wasteful waiting kita biasanya 3-6 bulan, lalu per tahun habis terapi operasi 4-6 minggu kita harus lihat gejalanya, keluhannya, prostatnya harus kita nilai. Kalau kita pakai obat-obatan 4-6 minggu juga tetap kita harus nilai apakah kita teruskan atau kita ganti atau kita lanjut ke operasi. Seperti itu. Oke, saya mau perkenalkan tim kami di Betsaida. Jadi ada Dr. Boyke, Dr. Tias, nanti pembicara kedua ada Dr. Dimas dan saya. Jadi kami bekerja dan berusaha untuk bagaimana kita memberikan standar pelayanan terbaik untuk tindakan di bidang urologi. Tentunya dengan kerja tim banyak manfaat yang bisa kita dapat. Kita evaluasi pasien yang sudah kita kerjakan, apakah ada perbaikan, apakah ada kekurangan. Lalu menggunakan jangan lupa inovasi segala dan lain-lain untuk urologi cukup cepat dengan penggunaan laser dan lain-lain. Hampir kita tidak pernah lagi operasi terbuka pembedahan untuk batu dan prostat, terutama untuk prostat. Saya ingin ucapkan selamat ulang tahun untuk Betsaida. Mudah-mudahan semoga kita bisa memberikan dari tim urologi bisa memberikan pelayanan terbaik untuk pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan kita. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Doni yang telah memberikan paparannya secara jelas dan gamblang. Untuk berikutnya saya undang saya panggilnya Dr. Tias ya, tapi nama lengkapnya Dr. Edi Hapsari Mulneon Tias, spesialis urologi. Dan beliau ini adalah salah satu junior saya juga yang baik dan terbaik lah yang ada di Betsaida ini. Beliau lahir tanggal 28 November 1978, alamat rumah Jalan Tebet Timur 3 L nomor 3 Jakarta Selatan. Riwayat pendidikan TK Sanggar Wanita Tebet Jakarta Selatan 1983-84, Sekolah Dasar Negeri 19 Pagi Tebet Jakarta Selatan 1984 sampai 1990, SMP 155 Jakarta Selatan 1990-1993, SMA 8 Bukit Duri, wah ini top sekali nih ya, tahun 1993 sampai 1996, dan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran pada 2003, dan menyelesaikan pendidikan spesialis urologi di FKUI pada 2010.
Dan dengan hormat saya minta kehadiran Dr. Tias untuk bisa memaparkan kalau nggak salah ini mengenai yang kedua, ini mengenai infeksi saluran kemih, betul ya? Ya, silakan Dr. Tias. Terima kasih. Terima kasih sekali Dr. Boyke atas sambutan dan perkenalannya. Selamat pagi para rekan-rekan semua. Saya Tias. Saya berpraktek di Rumah Sakit Betsaida ini. Dan saya tergabung dalam tim urologi dari Rumah Sakit Betsaida yang terdiri dari Dr. Boyke, Dr. Doni, Dr. Dimas, dan saya sendiri. Hari ini saya akan membawakan materi berupa infeksi saluran kemih. Seperti kita tahu, ini sering sekali terjadi di praktik sehari-hari dan mungkin sudah tiap hari mungkin lebih dari 1 atau 2 kasus yang kita temukan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan infeksi saluran kemih? Kita biasa menyebut ini dengan UTI atau urinary tract infection atau biasa kita singkat dengan ISK, adalah infeksi yang terjadi pada setiap bagian dari saluran kemih atau tractus urinarius. Di sini infeksi ini terbagi berdasarkan pembagian klasifikasinya berdasarkan dari anatomikal sebenarnya. Jadi infeksi ini bisa meliputi infeksi yang terjadi di ginjal, di ureter, di buli atau kandung kemih dan uretra. ISK ini sering sekali menyerang pria dan wanita dari berbagai usia, dari bayi sampai ketika sudah lanjut usia. Dan infeksi ini dapat menyebabkan morbiditas dan pada kasus yang lebih lanjut bisa menyebabkan mortalitas atau yang kita biasa sebut dengan urosepsis, di mana terdapat kegagalan organ multiple karena ISK ini. Seperti kita semua tahu, ini hanya gambaran dari anatomi tractus urinarius atau saluran kemih. Jadi yang dari bawah itu ya uretra, di atasnya buli, ureter, dan ginjal. Di mana ini sendiri merupakan klasifikasi dari guidelines IAUI untuk ISK. Jadi pembagiannya adalah merupakan letak anatomis dari organ. Dari kasus sehari-hari yang kita temukan dan dilakukan penelitian secara eksperimental dan analisa klinis menunjukkan bahwa yang sering terjadi pada ISK ialah naiknya mikroorganisme patogen dari uretra. Jadi lebih ke arah extending infection atau berjalan dari uretra jalan ke atas. Khususnya organisme yang ditemukan ialah berdasarkan dari enterik atau saluran cernaan. Yang sering terjadi ialah Escherichia coli. Hal ini juga menjelaskan kenapa ISK ini sangat lebih sering terjadi pada wanita. Jadi pada kasus praktek sehari-hari itu sering sekali wanita yang datang berobat dengan keluhan ISK berulang. Dan ini dijelaskan sekali bahwa ascending infection yang terjadi karena jalur masuk yang paling umum pada ISK tersebut ialah dari uretra berdasarkan anatominya. Juga pada kasus rumah sakit atau pasien rawat jalan, kita juga sering menemukan peningkatan risiko infeksi setelah instrumentasi dari kandung kemih. Yang paling simpel kita temukan itu ialah penggunaan kateter yang lama. Nah, untuk penggunaan kateter yang lama ini sering terjadi risiko infeksi karena membuka jalur atau port entry untuk patogen ke dalam langsung kandung kemih. Gejala pada ISK yang sering sekali terjadi memang keinginan untuk berkemih yang terus-menerus. Sering dikeluhkan frekuensi biasanya datang ke poliklinik dengan keluhan, dok ini kok saya sehabis buang air kecil tidak lama lagi 15 menit atau setengah jam lagi sudah ingin buang air kecil lagi. Dan biasanya buang air kecilnya terasa tidak tuntas. Lalu ada rasa panas saat berkemih. Nah biasanya itu pasien akan mengeluhkan,
Rasa berkemihnya yang rasa panasnya itu atau nyerinya itu ada pada awal, tengah, atau akhir berkemih. Lalu ada juga keluhan buang air kecilnya terasa sedikit-sedikit, jadi tidak lampias. Ini pada penampilan klinisnya pasien juga mengeluhkan, dok kenapa urin saya sekarang berwarnanya lebih keruh, atau ada yang mengeluhkan juga perubahan warna seperti menjadi lebih coklat, dan bahkan ada beberapa pasien yang mengeluhkan kalau terdapat warna seperti air cucian daging atau hematuria pada urinnya. Kalau infeksinya sudah melewati tahap yang lebih lanjut, terkadang kita bisa menemukan juga bau yang menyengat pada urin. Ini disebabkan dari pemecahan dari bakteri-bakteri tersebut sehingga menyebabkan infeksi yang berlanjut. Lalu ketika infeksi itu sudah ascending sampai ke atas, biasanya juga ditemukan rasa nyeri pada pinggang atau perut bagian bawah pada infeksi yang sudah mengenai buli. Di sini pada kasus yang lebih parah yang biasanya itu mengarah ke arah urosepsis, dapat ditemukan gejala yang lebih sistemik lagi, di mana pasien bisa mengeluh demam hingga demam tinggi, disertai dengan menggigil dan rasa pusing atau lemas dan hingga muntah. Ya, faktor resiko pada ISK ada beberapa hal. Yang pertama ialah kelainan anatomi pada urinary tract. Contohnya misalnya pasien dengan horseus kidney atau pasien yang memang ada kelainan pada ureternya, itu berupa, atau pasien dengan divertikel pada usia lanjut, di mana pada pasien laki-laki biasanya yang sudah usia lanjut, seperti kita ketahui prostat juga merupakan momok bagi laki-laki yang lanjut usia. Dapat terjadi kelainan yang disebabkan oleh obstruksi yang berlanjut disebut divertical bully. Nah, divertical bully itu juga bisa menyebabkan resiko pada ISK karena terjadi residu urin yang tersimpan lama pada buli tersebut. Yang kedua ialah sumbatan. Sumbatan di sini bisa berupa antara lain batu atau urinary stone. Urinary stone sendiri selain dia dapat menyumbat aliran urin dari ginjal ke ureter atau ureter ke buli dan sebaliknya, itu juga dapat menyebabkan suatu fokus infeksi untuk ISK, di mana kita tahu batu dapat merupakan tempat untuk berkembang biaknya kuman selain menjadi sumbatan sendiri. Lalu sumbatan juga bisa berupa stenosis. Yang ini biasa terjadi di stenosis ureter. Misalnya ada penyempitan pada ureter, itu akan menyebabkan stagnasi dan menyebabkan hidronefrosis. Seperti kita ketahui, hidronefrosis sendiri adalah pembengkakan dari ginjal, di mana aliran urin tidak bisa turun dengan langsung ke bawah, menyebabkan pembengkakan, dan pembengkakan ini bisa merupakan salah satu vokal infeksi juga. Sumbatan ini juga yang sering kita temukan pada pria lanjut usia, termasuk dalam BPH atau prostate enlargement, di mana dengan adanya BPH tersebut aliran urin menjadi tidak lancar dan banyak residu urin yang terdapat pada buli pasien sehingga akan menyebabkan terjadinya infeksi yang berulang. Yang nomor 3 ialah daya tahan tubuh yang sedang turun. Ini sering sekali ditemukan pada wanita juga, pria juga dan wanita terutama, karena hormonal dari wanita juga kan ada spike-nya dalam tiap bulan ya. Ketika daya tahan tubuh imun itu turun, kadang badan kita itu tidak cukup kuat untuk melawan mikroorganisme patogen tersebut. Jadi ini juga salah satu faktor pemicu dari infeksi saluran kemih. Nomor 4, penggunaan kateter. Selain menggunakan kateter juga instrumentasi. Kateter yang dimaksud bisa berupa dari Foley kateter yang biasa kita lakukan, atau juga intermittent kateter. Jadi pada pasien-pasien yang memerlukan
pengosongan buli secara bertahap dengan menggunakan intermittent catheter, itu terjadi infeksi saluran kemihnya dapat lebih tinggi. Lalu riwayat prosedur pada saluran kemih, ini salah satunya juga kateter juga termasuk. Lalu riwayat operasi biasanya. Kalau pada operasi bisa terjadi sindroma iatrogenik dan itu akan menyebabkan terutama pada uretra bisa menyebabkan ISK. Untuk hal tersebut perlunya antibiotik atau perlunya profilaksis itu memang diharuskan pada kasus ini. Pada wanita memang sering terdapat faktor risiko tambahan karena memang wanita tersebut secara anatomi berbeda dengan pria, di mana OUE wanita dan uretra wanita itu lebih pendek daripada pria. Seperti kita ketahui bahwa ISK ini adalah infeksi yang ascending bermulai dari uretra, di mana wanita mempunyai uretra yang sangat pendek dan lebih dekat dengan enterik, di mana infeksi ini dapat lebih sering terjadi. Yang kedua adalah aktivitas seksual, di mana dari salah satu guidelines dikatakan bahwa wanita dengan aktivitas yang lebih itu dapat menyebabkan peningkatan dari kasus ISK. Yang ketiga, penggunaan alat KB. Penggunaan alat KB yang dimaksud di sini adalah penggunaan alat KB yang dilepas dan dipasang dan dilepas. Salah satu contohnya ialah diafragma dan menopause. Menopause ini berhubungan dengan aging atau bertambahnya usia pada wanita, di mana hormon-hormon dari wanita itu menjadi tidak seimbang lagi, dan seiring dengan bertambahnya usia juga kekuatan bladder atau kekuatan dari otot panggul juga menurun, sehingga ini akan menyebabkan infeksi dari saluran kemih tersebut lebih tinggi. Untuk menegakkan diagnostik pada ISK ada beberapa hal yang mainly itu dua. Yang pertama ialah yang paling penting dan paling simple itu adalah urinalisa. Urinalisa ini kita semua tahu itu adalah analisis urin, di mana akan ditemukan komponen-komponen seperti penghitungan dari eritrosit, leukosit, bakteri, dan kristal juga ada di situ, pH urin dan kejernihan. Ini penting sekali untuk menegakkan analisa urin tersebut karena ini adalah first step untuk kita menegakkan ISK, dan ini yang paling simple. Mengingat pentingnya pemeriksaan ini, banyak terjadi pengambilan sampel urin yang tidak sesuai dengan SOP, di mana kita harus mendapatkan sampel urin yang paling bebas dari kontaminasi mikroorganisme patogen. Dan pengambilan sampel urin ini sebaiknya dilakukan di pagi hari, karena saat pagi hari tersebut diharapkan kita akan mendapat sampel urin yang segar dan tidak terganggu oleh hal-hal yang ada di hari tersebut, misalnya input dan sebagainya. Cara pengambilan urin ada beberapa cara, di sini ada 4. Yang pertama itu yang sering kita lakukan ialah kita mengambil urin porsi tengah. Yang dimaksud dengan urin porsi tengah ini ialah urin yang dikeluarkan setelah 10 ml urin yang sudah dikeluarkan di pertama kali, di mana 10 ml urin pada pertama kali dikeluarkan dari uretra itu hanya menggambarkan kondisi uretra. Ditakutkan akan terjadi kontaminasi yang lebih tinggi dan banyak ditemukan epitel dari uretra, sehingga urin porsi tengah ini kita ambil kira-kira 10 ml di atas dari pengeluaran porsi pertama. Yang kedua ini adalah kateterisasi. Ini sebenarnya lebih baik daripada pengambilan urin spontan. Tapi mengingat risiko dari iatrogenik atau trauma pada kateterisasi ini,
kita tidak sarankan pada pasien yang masih bisa berkemih secara spontan. Ini lebih disarankan pada pasien yang ada obstruktif, misalnya retensi urin, itu kita sarankan kateterisasi. Dan kateterisasi ini pengambilannya juga lebih baik memang menggunakan metode seperti urin porsi tengah. Jadi kita mengeluarkan dulu porsi awal dari urin tersebut, kira-kira 10 ml, lalu baru kita tampung urin berikutnya. Diharapkan hasilnya akan lebih representatif dan lebih bebas dari mikroorganisme patogen. Yang ketiga, aspirasi suprapubik. Ini yang paling invasif di antara 3 yang sebelumnya. Dan ini juga hanya disarankan pada pasien retensi yang tidak bisa kita kateterisasi. Misalnya pada pasien retensi BPH yang sering terjadi, tapi kita coba pasang kateter tidak masuk. Nah, aspirasi suprapubik ini selain kita juga bisa bantu untuk membantu pasien tersebut dari retensinya dengan pasangan sistostomi juga. Nah, ini juga lebih bagus untuk pengambilan spesimen karena tingkat kita mendapatkan mikroorganisme patogen yang di luar dari urin tersebut jauh lebih rendah. Dan ini juga disarankan pada bayi baru lahir yang kita perlukan untuk pengambilan spesimen urin dengan catatan bulinya kita harus pastikan penuh. Lalu pemeriksaan urin 4 porsi. Pemeriksaan urin 4 porsi ini kita lakukan, sebenarnya ini bukan hal yang rutin kita lakukan. Ini biasa kita lakukan pada pemeriksaan prostatitis, di mana diambil urin tersebut kita bagi menjadi 4 dari awal, seperti awal tadi urin porsi tengah, lalu urin porsi biasa, urin porsi tengah, lalu kita ambil sekret setelah masase prostat dan kita ambil urin setelah masase prostat. Ini yang disebut dengan pemeriksaan urin 4 porsi. Yang paling penting kita cari di pemeriksaan urinalisis ini ada 2 sebenarnya, yaitu leukosit dan bakteri untuk penegakan ISK. Di mana hitung leukosit ini dan bakteri yang ditemukan akan menentukan tingkat dari keparahan ISK tersebut atau infeksi pasiennya. Yang kedua ialah pemeriksaan kultur urin dan resistensi. Walau biasanya kita akan pada pasien ISK kita biasanya akan mengikuti guideline di mana kita akan memberikan terapi antibiotik yang paling sering yang dengan mikroorganisme yang paling sering terjadi. Tapi sejalan dengan itu kalau kita mencurigai ini adalah ISK yang perlu tindakan pengawasan yang lebih lanjut, kita biasanya ambil kultur urin dan resistensi antibiotik. Gunanya ialah di saat nanti antibiotik ini berjalan, yang pertama kita mempunyai bahan lagi bila tidak terdapat penurunan atau perbaikan dari ISK tersebut. Saat kultur urin dan resistensi antibiotik sudah keluar, kita dapat memasukkan atau memberikan antibiotik yang sesuai dengan kultur tersebut. Berikut ini saya akan tunjukkan data. Data ini saya ambil dari guideline IAUI untuk infeksi saluran kemih. Ini dilakukan penelitian di beberapa rumah sakit besar di Indonesia untuk melihat pola kuman. Pola kuman ini yang dipakai sebenarnya untuk menentukan antibiotik di mana kita berikan pada awal terdapat ISK tersebut. Data tersebut diambil dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta, Hasan Sadikin di Bandung, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, Saiful Anwar Malang, dan Rumah Sakit Sanglah di Denpasar. 2 data ini yang saya akan tunjukkan per tabel adalah data yang diambil dari pasien rawat inap dan rawat jalan. Di sini kita lihat dari instalasi rawat inap. Ada beberapa lumayan banyak di sini yang sering terjadi. Salah satunya ya E. coli paling tinggi 32,1. Lalu dari E. coli ini memang sebenarnya adalah patogen yang paling sering terjadi pada ISK. Lalu Pseudomonas spesimen 17%, Klebsiella 14,5%, Acinetobacter 9,1%,
Enterobacter 7,3, kuman gram positif lainnya 7,3, gram negatif 4,8, Staphylococcus 4,2 dan yang paling kecil ya Proteus 3,6. Ini adalah data yang didapatkan dari instalasi rawat jalan di mana E. coli yang memang paling tinggi. Di sini lebih dari 50%. Bahkan nyaris 2/3 kasus di rawat jalan itu didominasi oleh E. coli. Ini yang menyebabkan kita untuk penanganan ISK terutama pasien rawat jalan atau klinik kita mengasumsikan pertama dengan E. coli dulu sebelum datangnya hasil urin resistensinya. Yang kedua ialah Klebsiella, lalu Staphylococcus. Dari sini kita lihat bahwa varian patogen lebih banyak pada pasien rawat inap dari rawat jalan, terutama pada pasien dengan rawat inap yang lebih lama. Nah ini sebenarnya kalau dari rumah sakit yang kita penting untuk mengupayakan langkah ialah adanya adanya kemungkinan infeksi yang terdapat dari hospitalization. Jadi kita harus mencegah dari hospital acquired infection tersebut karena memang varian yang didapat pada pasien rawat inap itu jauh lebih banyak. Dan juga penting untuk kita lebih bijaksana dalam pemakaian antibiotika, itu yang dimaksud dalam klasifikasi tersebut. Dan kita harus menegakkan urin kultur sebagai salah satu golden step kita untuk pemberian antibiotika yang bijaksana. Baik, berikut bahan dari saya. Terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator Dr. Boyke. Sesi kedua tadi. Sekarang tiba saatnya kita untuk tanya jawab. Kalau boleh saya yang kemukakan di sini. Di pertanyaan pertama dari Dr. Benedict. Ini saya rasa ditujukan ke Dr. Doni ya. Bagaimana dengan obat flu? Apakah bisa membuat LUTS, dok? Silakan Dr. Doni. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi obat flu biasanya tidak semua obat flu, tapi obat flu yang mengandung fenilpropanolamin. Seingat saya dia efek sampingnya adalah mengurangi aktivitas kandung kemih atau bisa retensi urin. Jadi berapa kali kita ketemu di poliklinik di urologi itu pasien datang usia juga tua 60 tahunan datang tiba-tiba nggak bisa pipis. Setelah di anamnesis atau diperiksa ternyata ada konsumsi 3 hari belakangan obat flu kita beli di warung itu khas sering. Nah ketika kita stop obatnya kita lepas kateternya dia akan pipis normal jika tidak ada gangguan obstruksi karena prostat. Baik, mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan kedua dari Yustiani Ginting, sarjana keperawatan, nurse. Ini juga saya rasa untuk Dr. Doni. Bagaimana kita mengenali gejala awal sebelum masuk grade 1 dan untuk BPH ini apakah ada hubungannya dengan hormon pada laki-laki? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi apakah hubungan dengan hormon pada laki-laki? Iya, jadi prostat itu bisa berkembang sejauh ini banyak teori termasuk teori ketidakseimbangan hormon estrogen dan testosteron, termasuk ada hormon growth hormon juga, hormon pertumbuhan. Tetapi 2 yang paling sering dianut, yang paling sering dikemukakan adalah yang pertama
usia atau aging pada laki-laki. Jadi BPH atau pembesaran prostat jinak itu tidak pernah ditemukan pada usia yang muda. Ya. Base cut point-nya biasanya 40 tahun. Jadi di atas 40 tahun kita baru memikirkan diagnosis untuk pembesaran prostat. Ya. Satu usia. Yang kedua adalah hormon testosteron. Selama hormon testosteron itu aktif, dia akan memberi makan, istilahnya akan memberi makan untuk pertumbuhan prostat. Cuman nanti ada prostat yang dia tumbuh tidak menimbulkan obstruksi dan bergejala, ada yang menimbulkan obstruksi dan bergejala. Seperti itu. Pertanyaan yang keduanya, pasang kateter, ereksi. Setahu saya pasang kateter pada saat pasien ereksi itu tidak bisa ya. Karena uretranya akan karena cavernosumia venos aliran venanya terkongesti atau menumpuk di sana, tentunya lumennya akan jadi lebih sempit. Nah, yang perlu dilakukan adalah ya pasien itu harus rileks atau tidak ada dia ereksi. Seperti itu. Kalau dipaksakan tentunya akan menimbulkan luka pada uretra yang nanti akan terjadi perdarahan atau trauma pada uretra. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Dari Yustiani lagi tadi pertanyaan kedua. Beliau katanya punya pengalaman saat kerja. Ada seorang pasien yang mau dioperasi karena fraktur. Saya rasa ini frakturnya fraktur penis atau fraktur tulang. Dan ini pertanyaannya apakah pada saat waktu mau dipasang kateter itu penisnya ereksi sedikit? Ya, pertanyaannya, apakah bisa dilakukan dengan pemasang kateter pada pasien tersebut? Saya rasa ini kemungkinan dengan fraktur penis kali ya. Mungkin iya. Atau fraktur dari ortopedi. Silakan dokter. Mungkin saya juga bisa jelaskan nanti kalau udah. Ya, kalau yang tadi saya sempat singgung itu operasi fraktur di ortopedi ya, maksudnya di tulang. Jadi kalau untuk fraktur penis harusnya tidak ada masalah. Kenapa? Dan seharusnya fraktur penis itu dia nggak bisa ereksi karena dari mekanisme trauma. Kalau dia fraktur penis maka tunika albuginia dan fascia bugsnya dia akan sobek tuh, sehingga untuk ereksi harus fascia bug dan tunika albuginia itu harus utuh. Jadi bisa tertampung aliran darah di sana. Tapi kalau pada fraktur penis dia sobek, tunika albuginia dan fascia bugnya sobek, maka harusnya nggak ereksi. Gitu. Jadi pasang kateter justru dilakukan sebelum kita mulai tindakan, kita harus pasang kateter untuk melihat apakah ada trauma juga di uretra dan untuk kita marker eksplorasi. Itu menurut saya. Ya, kalau boleh saya kasih pendapat dari pengalaman saya. Mungkin yang dimaksud itu pasien ini fraktur dari lower limb ya, dari ini. Kemudian dilakukan spinal anestesi. Nah, pada pasien-pasien yang di spinal anestesi itu secara tidak langsung akan menambah aliran darah pada darah penis dan penis itu seakan-akan seperti ereksi. Nah, ini yang biasa terjadi dan kalau kita bisa melakukan pemasangan kateter dengan baik dan benar biasanya tidak ada masalah. Mungkin seperti gitu ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya untuk dari Des Natalia Sinaga. Itu tadi disebutkan adanya salah satu penyebab BPH adalah gangguan hormon. Mohon dijelaskan dokter, adakah pengaruh juga status pria yang sudah dewasa rata-rata lebih dari 40 tahun yang sudah lama tidak melakukan aktivitas biologis seperti duda dan tidak melakukan kegiatan seksual. Bagaimana dok? Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, BPH adalah gangguan hormon. Jadi yang dimaksud dengan gangguan hormon di sini adalah salah satu teori disebutkan bahwa ada ketidakseimbangan antara hormon testosteron dan estrogen. Jadi di laki-laki itu juga ada hormon estrogen tapi jumlahnya sangat kecil. Ya. Nah, seiring dengan bertambahnya usia terjadi penumpukan lemak, mobilitasnya juga mulai menurun, juga ada faktor-faktor lain. Ketidakseimbangan itu terjadi. Jadi rasionya dia ada rasionya estrogen banding testosteron. Kalau itu meningkat maka akan berpengaruh untuk pembesaran prostat. Maksudnya gangguan hormon seperti itu. Dan berpengaruh sudah dewasa rata-rata lebih dari 40 tahun. Nah, kalau lebih dari 40 tahun memang pembesaran prostat ini sekali lagi dia terjadi pada laki-laki dewasa
terutama di atas usia 40 tahun. Ada beberapa case di bawah 40 tahun tapi kita harus curiga itu cancer. Karena kalau cancer dia terjadi ketidakseimbangan dari ada faktor genetiknya juga sehingga prostat itu membesar karena faktor yang lain gitu. Itu kita harus hati-hati. Dan apakah sudah lama tidak melakukan aktivitas kebutuhan biologis itu tidak ada pengaruhnya. Tapi nanti kalau misalkan itu lebih banyak mungkin berhubungan dengan infeksi pada saluran reproduksi mungkin epididymis atau yang lain. Cuman kalau ditanya apakah berhubungan dengan aktivitas biologis, jawabannya pembesaran prostat tidak terpengaruh dengan tidak tergantung dengan aktivitas biologis. Silakan dokter. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki yang sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan seksual ataupun laki-laki yang pada umur yang sama ya, rata-rata misalnya 50 tahun ya, itu melakukan kegiatan seksual setiap hari sekali gitu ya. Saya rasa itu tidak ada pengaruh saya. Oke, karena pembesaran kerja prostat ini pengaruhnya karena hormonal. Jadi tidak ada hubungan dengan kegiatan seksual. Tapi pertanyaan berikutnya untuk Dr. Tias. Bagaimana kita mengedukasi pasien yang menggunakan kateter untuk waktu yang lama, misalnya di rumah, untuk meminimalkan terjadinya infeksi tersebut. Silakan Dr. Tias. Terima kasih. Jadi saya asumsikan di sini pasien yang menggunakan kateter waktu yang lama biasanya terjadi pada pasien dengan gangguan syaraf atau misalnya pasien dengan stroke ya berarti. Jadi yang kita harus edukasi ke pasien ialah yang satu, kita harus mengetahui berapa lama kateter yang akan dipakai tersebut dari jenisnya. Misalnya satu Foley, yang kedua silikon. Pada pasien yang menggunakan kateter waktu lama, saya sarankan untuk menggunakan silikon yang karena untuk risiko masuknya mikroorganisme patogen dari insersi kateter tersebut jauh bisa lebih kita maksimalkan. Seperti silikon kateter itu kita ganti bisa sampai 1 bulan sekali. Sedangkan Foley itu kita ganti 10 sampai 2 minggu sekali. Di mana setiap pemasangan kateter tersebut pasti dapat menyebabkan resiko dari timbulnya KSK. Jadi yang pertama itu penentuan jenis kateter. Lalu yang penting ialah higienis kateternya sendiri. Higienis kateternya sendiri dari awal, dari pemasangan kateternya tersebut harus dilakukan oleh orang yang benar-benar profesional untuk memasang kateter. Ya, tindakan antiseptik dan aseptik di sekitar UE juga sangat penting untuk meminimalisasi terjadinya ISK. Yang kedua ialah higienis dari pasien tersebut dan keluarga. Biasanya kalau pasien dengan stroke atau pasien yang tidak bisa bergerak dan makanya kateternya harus lebih lama, itu memang hanya terbaring saja dan keluarga harus lebih atentif untuk membersihkan ujung dari kateter yang saya masukkan ialah ujung dari kateter yang masuk ke arah urine bag. Nah itu sangat penting. Kadang-kadang sering kita ketemu pasien dok, ujungnya itu sudah kotor sekali gitu. Jadi kita juga harus edukasi keluarga dari pasien tersebut untuk membersihkan tip dari ujung outlet kateter tersebut. Dan urine bag juga penting. Urine bag sebaiknya dipakai hanya sekali, tidak dipakai berulang-ulang kali. Kadang-kadang ada beberapa pasien yang urine bagnya dipakai berkali-kali, kateter diganti, tapi urine bag karena sayang dipakai lagi. Nah itu tidak boleh, kita harus pemakaian urine bag itu harus sesuai dengan umur kateter tersebut dan kalau kotor harus diganti. Terima kasih dok. Oke, pertanyaan berikutnya dari Dr. Noni untuk Dr. Doni. Bagaimana dengan BPH yang timbul pada pria nakal? Maksud nakal apa? Mungkin ya saya tahu. Apakah benar? Terima kasih. Silakan Dr. Doni. Baik, terima kasih. Kalau dengan definisi pria nakal itu adalah pria yang sering berganti-ganti pasangan, apakah benar apa enggak akan menyebabkan BPH? Jawabannya adalah tidak benar. Tetapi kalau terjadi STD, terutama gonore, infeksi dulu kita sebutnya gonore atau raja singa ya kalau nggak salah itu. Gonore itu dia kencing nanah, kita tanya ke pasiennya itu kencing nanah, justru akan dalam waktu yang lama, long term, dia akan menimbulkan penyakit yang lebih berat, yaitu kita sebutnya strictur uretra. Mekanismenya masih banyak diperdebatkan, tetapi ada satu teori yang menyimpulkan bahwa kuman-kuman gonore itu dia dormant pada kelenjar
uretra. Jadi di periuretra itu ada kelenjar untuk melumasi dari uretra. Nah, kuman gonorea yang biasa kita didapat dari STD, sexually transmitted disease, dia akan dorman di sana dan lama-lama inflamasi kronik, dia akan timbul jaringan parut, skar, dan akan menutup lumen uretra. Itu lebih berat sebetulnya dibandingkan dengan BPH. Itu dokter. Baik, untuk Dr. Tias, itu pertanyaan dari Dr. Noni. Mengapa sering terjadi infeksi saluran kemih pada ibu hamil? Dan maaf, apakah membersihkan secara rutin kotoran seperti smegma pada lipatan labia majora direkomendasikan untuk perempuan? Terima kasih. Baik, jadi infeksi saluran kemih itu sering terjadi pada ibu hamil, terutama karena imbalance hormonnya sendiri. Jadi hormon begitu imbalance seperti yang tadi, pasien menopause yang sudah menopause itu juga lebih sering terjadi ISK karena hormon imbalance dari ibu hamil tersebut, dan itu menyebabkan sistemiknya daya tahan tubuh ya juga lebih gampang menurun. Dimana kita tahu pada ibu hamil memang kita disarankan untuk makan makanan bergizi dan banyak suplemen biasanya untuk menjaga ketahanan tubuh. Nah, infeksi saluran kemih pada ibu hamil ini cenderung terjadi karena salah satunya seperti itu, penurunan daya tahan tubuh dan imbalance hormon. Lalu apakah membersihkan secara rutin kotor? Ya, untuk pembersihan atau pembersihan smegma pada lipatan labia majora ini direkomendasikan untuk perempuan atau tidak? Direkomendasikan sebenarnya tidak, tapi kalau dilakukan akan lebih baik, bisa juga untuk mencegah infeksi saluran kemih. Kenapa? Karena tetap saja smegma itu akan menjadi fokus infeksi sebenarnya, menjadi tempat yang baik untuk kuman berkembang biak. Tapi yang harus dicari ke depannya ialah kenapa sering terjadi smegma pada lipatan labia majora tersebut. Salah satu yang sering terjadi ialah keputihan. Nah, alangkah baiknya selain memang kalau misalnya ada masalah seperti kotoran di labia majora itu kita bersihkan, tapi kita juga harus konsultasi dengan obgyn ya dok ya, untuk menangani masalah keputihan sehingga untuk kedepannya smegma itu tidak ada lagi. Begitu dok. Baik, untuk berikutnya dari Tuti Amelia Sipahutar, itu untuk Dr. Doni. Apakah BPH hanya terjadi pada usia lanjut saja dan kemungkinan terjadi pada usia remaja tidak? Dan apakah remaja mempunyai gaya hidup yang kurang baik seperti obesitas, DM, hipertensi, gagal jantung bisa terkena BPH? Silakan Dr. Doni. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Tuti. Pertama, apakah BPH hanya terjadi pada usia lanjut? Jawabannya iya. Pria di atas usia 40 tahun, cut-off point-nya akan berisiko untuk terjadi pembesaran prostat jinak yang nanti akan menimbulkan gejala-gejala LUTS atau lower urinary tract symptoms. Ya. Jadi apakah kemungkinan terjadi pada usia remaja? Jawabannya tidak. Kenapa pada usia tua? Karena yang tadi saya cerita. Jadi ada proses suatu ketidakseimbangan metabolisme yang terjadi, ada growth hormone juga, dan antar sel juga terjadi perubahan-perubahan seperti sinyal antar sel juga berubah. Jadi dia hanya terjadi pada usia lanjut. Cut-off point-nya biasanya 40 tahun. Apakah remaja mempunyai gaya hidup kurang baik, obesitas, DM, gagal jantung bisa terkena BPH. Jadi yang harus perlu poin penting adalah dibedakan antara BPH atau pembesaran prostat jinak dengan LUTS atau gejala traktus urinarius bagian bawah. Jadi LUTS itu merupakan gejala yang ditimbulkan, salah satu gejala yang ditimbulkan oleh BPH. Tetapi penyebab dari LUTS itu banyak, seperti yang di slide saya awal tadi, differential diagnosis itu banyak. LUTS itu adalah common symptoms, jadi gejala yang umum yang berhubungan dengan traktus urinarius bagian bawah. Salah satunya bisa disebabkan oleh infeksi saluran kemih. Jadi pertanyaannya adalah mungkin kalau gaya hidup kurang baik, lifestyle, obesitas dan lain-lain bisa mengakibatkan LUTS. Jawabannya iya, karena ada beberapa paper yang menyebutkan bahwa gangguan sindrom metabolik atau ada resistensi insulin dan penumpukan lemak pada organ-organ visceral atau sentral obesity itu akan menimbulkan gejala LUTS. Tapi tidak BPH, karena sekali lagi BPH itu berhubungan dengan satu usia, yang kedua ketidakseimbangan hormon. Ya, oke. Wah, masih ada pertanyaan lagi nih.
Oke, dari Riza Fatma Santi, sarjana keperawatan. Dokter Denny, saya izin bertanya, gaya hidup seperti apa agar kalau sudah lansia itu terhindar dari PPH? Silakan Dokter Denny. Baik, terima kasih. Kalau untuk terhindar dari BPH itu suatu faktor yang tidak bisa dirubah. Kenapa? Yang pertama adalah dari usia, kita tidak bisa berbuat sesuatu dengan usia. Yang kedua adalah hormon testosteron. Selama masih ada hormon testosteron di sana, dia akan berpengaruh atau memberi perkembangan untuk kelenjar prostat. Nah, yang bisa dilakukan untuk selalu pada saat kita manajemen terapi, selain obat-obatan, selalu dianjurkan juga untuk memperbaiki lifestyle. Kenapa? Karena dengan perbaikan lifestyle, gejala LUTS-nya akan membaik. Jauh lebih baik dibandingkan dengan yang tanpa kita advice lifestyle. Jadi yang paling penting adalah poinnya bagaimana kita mengedukasi pasien untuk ya mulailah makan jangan yang lemak-lemak, terus berolahraga, tidur cukup, pola hidup sehat. Itu banyak paper mengatakan dia akan memperbaiki LUTS-nya atau gejalanya. Ya, untuk BPH-nya itu karena sesuatu yang faktor lainnya banyak. Paling tidak kalau kita memperbaiki lifestyle pasien, dia akan mengurangi gejala yang dirasakan, akan memperbaiki quality of life-nya dari pasien. Itu mungkin. Oke, baik. Sekarang pertanyaan dari Dr. Dodi Arif untuk Dr. Doni juga. Keluhan apa yang paling bisa membedakan pada pasien dengan BPH, prostatitis, dan kanker prostat pada pasien dengan riwayat kanker prostat di keluarga dan pasien? Bagaimana jawabannya Dr. Doni? Silakan. Untuk kanker prostat dengan pembesaran prostat jinak, dari keluhan biasanya paling sering keluhannya untuk yang dia ke arah cancer adanya hematuria atau ada hematospermia. Jadi dia ada darah di urin atau ada darah pada sperma atau cairan ejakulat. Itu biasa dikeluhkan, atau infeksi pada prostat juga bisa seperti itu. Problemnya adalah kanker prostat stadium awal itu gejalanya tidak khas, sangat tidak khas. Jadi mirip dengan gejala pembesaran prostat jinak, juga mirip dengan gejala prostatitis. Untuk itu, karena dia gejala tidak khas, maka kita harus cari cara lain untuk mendeteksi lebih dini. Salah satunya adalah dengan colok dubur dan pemeriksaan PSA. Oleh karena itu, pemeriksaan PSA atau prostat spesifik antigen itu diperiksa di lab darah, cukup simpel. Itu dilakukan pada laki-laki di atas usia 45 tahun dengan ada riwayat keluarga yang kandung ada riwayat kanker prostat, atau di atas usia 50 tahun yang tidak ada riwayat kanker prostat pada keluarga. Oke, berikutnya pertanyaan sama dari Dr. Arif. Saya rasa ini juga masih untuk Dr. Deoni. Apakah ada makanan untuk herbal tertentu yang dikonsumsi jangka panjang yang bisa memperbaiki bahkan menyembuhkan masalah keluhan kencing karena pembesaran prostat? Silakan. Ya. Baik, untuk makanan dan herbal tertentu sejauh ini sebetulnya banyak yang mengklaim ya, maksudnya makan ini segala macam, tetapi kalau ditelaah dilihat secara betul-betul belum ada sampai saat ini penelitian atau paper yang membuktikan bahwa memang herbal atau makanan ini menjadi bisa mengurangi resiko untuk terjadi prostat pada laki-laki dewasa. Nah, yang penting seperti tadi Dr. Boyke tekankan adalah yang bisa dilakukan adalah dengan lifestyle, dengan perbaikan gaya hidup, makanan, cara kita makan, pola kita olahraga, pola tidur dan lain-lain, itu bisa mengurangi gejala karena prostata, yaitu gejala LUTS tadi. Sering kencing malam hari, pipisnya sulit, sebentar-sebentar pipis, tidak lampias. Itu yang bisa diperbaiki dengan perbaikan pola hidup. Seperti itu mungkin dokter ada tambahan, silakan. Oke, baik. Untuk berikutnya Dr. Siti Wahidatin. Saya rasa ini saya serahkan ke Dr. Tias karena Dr. Doni banyak benar nih pertanyaannya. Saya mau bertanya dokter, apakah betul jika penyakit batu pada sistem urogenital bisa didapatkan dari keturunan? Jika iya, hal terbaik apa yang bisa dilakukan untuk memperpanjang masa timbul kembalinya dari batu tersebut? Silakan Dr. Tias. Terima kasih Dokter Siti atas pertanyaannya.
Penyakit batu pada sistem urogenital apakah didapatkan dari keturunan? Ini setahu saya masih penelitian ya dok ya. Jadi belum termasuk suatu yang mutlak sebenarnya. Tapi yang mutlak ialah batu itu berpengaruh terhadap penyakit batu itu karena lifestyle itu iya sudah mutlak. Jadi salah satunya ialah kurang minum atau intake makanan yang tinggi kalsium, tinggi asam urat, lalu hal-hal tersebut itu yang bisa menyebabkan terjadinya batu. Hal terbaik yang dilakukan untuk perpanjang masa timbul kembalinya dari batu, memang sering sekali memang batu yang pasien yang datang dengan keluhan batu saluran kemih akan datang lagi 1 tahun misalnya atau berapa saat lagi dengan keluhan yang sama batu yang lebih kecil. Biasanya kalau misalnya kita pernah mendapatkan spesimen dari batu tersebut, ada baiknya kita analisa batunya untuk melihat apakah komponen yang terdapat dalam batu tersebut. Nah, nanti pasien bisa kita syaratkan untuk ahli gizi misalnya dok ya, untuk membantu penetapan diet untuk pasien tersebut. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan di jangka panjang. Sedangkan untuk pasiennya tersebut, terutama pasien dengan batu yang rekuren, disarankan untuk rutin ke dokter urologi misalnya atau dokter penyakit dalam untuk diagnosa awal untuk melihat apakah dalam 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun sudah terbentuk batu yang baru lagi. Begitu dok. Oke, lanjutkan dari dokter Lili untuk dokter Tias. Pada kasus ISK, di mana tempatnya pemberian pipimedik? Apakah pipimedik acid termasuk obat anti jamur ataukah ada antibiotik yang lain? Silakan dokter Tias. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pada kasus ISK, pipedimic acid ini sebenarnya adalah reliever atau simptom reliever dari ISK. Jadi pemberian pipedimic acid ini ketika pasien mengeluh nyeri yang sering terjadi nyeri pada ISK atau frekuensi urin yang berlebihan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari pasien tersebut. Itu pemberian ini kalau saya pribadi saya suka memberikan simptom reliever ini digabung dengan antibiotik karena sistemnya cara kerjanya berbeda. Yang satu antibiotik ialah yang menangani bakteri ISK tersebut, sedangkan pipedimic acid ini adalah simptom reliever dari ISK. Diharapkan dengan pemberian pipedimic acid ini pasien akan dapat melakukan aktivitas sehari-hari di mana antibiotiknya akan menurunkan gejala sehingga menyembuhkan ISK tersebut. Begitu dok. Terima kasih. Oke. Berikutnya ini saya rasa untuk masih ke dokter Tias lagi ya. Bila sambungan ujung kateter, ini dari Des Natalia Sinaga. Bila sambungan ujung kateter dengan selang urin bag terlepas, apakah boleh disambungkan kembali atau harus ganti keseluruhannya? Silakan dokter Tias. Terima kasih atas pertanyaannya. Bila sambungan terlepas bisa disambungkan kembali. Tapi akan lebih baik kalau kita melakukan sterilisasi atau pemberian antiseptik pada ujung kateter dan serang urin bag yang terlepas tersebut. Gunanya apa? Untuk meminimalisasi terjadinya ascending infection dari serang yang sempat terbuka. Ada port di entry dengan dengan dunia luar ya di situ ya. Jadi diharapkan kita dengan melakukan pemberian antiseptik pada kedua ujung tersebut akan mengurangi kemungkinan ISK pada kateter tersebut. Oke. Untuk sementara nih yang terakhir mungkin dari dokter Nani untuk dokter Doni. Bagaimana dengan propolis dok? Apakah baik untuk pengobatan BPH? Silakan dokter Doni. Sampai saat ini saya belum pernah baca ya maksud paper dan mendalami lebih lanjut propolis isinya apakah memang dia ada perbaikan untuk ke BPH atau tidak. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah gini. Sering sekali kita memberikan sesuatu non obat ya baik itu herbal maupun apapun kita berikan pasiennya membaik nih, gejala membaik berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan dia membaik, tetapi ternyata pada suatu ketika kita temukan tiba-tiba nggak bisa kencing, retensi urin akut, atau tiba-tiba ginjalnya bengkak, atau ada gangguan dari fungsi ginjal, ureum kreatininnya meningkat, dan seperti itu. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena sekali lagi untuk pengobatan
pembesaran prostat jinak ini yang harus kita obati adalah disease-nya atau penyakitnya. Jadi penyakit pembesaran prostat jinaknya, bukan LUTS-nya atau gejala LUTS-nya. Jadi seringkali kita obat ini memberikan manfaat nih, oh enak, LUTS-nya membaik, pasiennya enak, quality of life baik. Tapi ternyata kita nggak lihat prostatnya progresivitas gitu, PSA-nya mulai naik. Jangan-jangan malah kita cek PSA udah di atas 4, curiga cancer dan lain-lain. Jadi hati-hati untuk penggunaan herbal yang memang belum ada researchnya, penelitian lebih lanjut, dia akan kayak menimbulkan perbaikan gejala tetapi tidak mengobatin disease-nya atau prostatnya yang suatu ketika dia akan progresif. Seperti itu mungkin Dok. Mungkin Dokter Boyka atau Dokter ada pengalaman dengan propolis, saya nggak ada. Silakan. Kalau propolis terus terang saya tidak ada pengalaman dengan untuk pasien dengan BPH ya. Tapi saya rasa propolis itu lebih ke arah daya tahan tubuh saja. Tapi untuk BPH sepengalaman dan sebanyak saya baca sepertinya tidak berkorelasi dengan perbaikan dari BPH tersebut. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan Dr. Tias. Jadi seperti mungkin saya buat suatu kesimpulan juga dari semua ini ya. Seperti kita ketahui yang namanya pembesaran prostat jinak atau BPH itu adalah keadaan normal dari laki-laki yang seiring bertambahnya usia. Jadi aging process, bukan penyakit. Yang menjadi penyakit adalah mungkin bisa diberikan sanggahan dari Dr. Doni maupun Dr. Tias bahwa kalau seseorang yang sudah usia 40 ke atas itu keluhan pola kencing yang berubah sehingga terjadinya infeksi, tadi udah Dr. Tias juga katakan, atau sel-selnya yang berubah dari sel normal menjadi sel ganas seperti kanker, atau sel-sel dari prostat menjadi infeksi, menjadi prostatis. Ini yang menjadi penyakit. Jadi dan prostat ini hanya khusus pada gender laki-laki dan bukan pada wanita. Jadi sekali lagi bagi kita yang di bagian medis kalau menemukan hal-hal yang berhubungan dengan prostat, sekali lagi prostat ini adalah keadaan yang umum dan secara gender akan terjadi pada laki-laki dan semua ini memang harus kita akan terima bukan karena memang suatu penyakit. Dan penyakit itu akan dirasakan apabila kita tidak bisa kencing atau ada infeksi dan sebagainya. Sedangkan infeksi itu yang tadi seperti Dr. Tias katakan, itu akan bisa kita ketahui apabila pemeriksaan dengan baik dan benar. Jadi sebagai urologi kita harus melakukan selain anamnesa yang baik, pemeriksaan fisik yang baik dengan colok dubur tentunya, dan pemeriksaan tambahan apakah itu laboratorium atau imaging dari radiologi dan sebagainya. Jadi kembalikan untuk terakhir saya ucapkan terima kasih. Kami dari Divisi Urologi di Rumah Sakit Betsaida mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rumah Sakit Betsaida yang ke-9. Semoga Betsaida menjadi lebih baik untuk melayani semua pasien-pasien yang datang dan kami bisa bekerja dengan sesuai dengan keahlian kami. Sekali lagi terima kasih atas undangan yang diberikan pada kami. Saya Boyko Sumantri mewakili Dr. Doni dan Dr. Tias yang pada hari ini telah memberikan paparan mengenai di bagian urologi. Dengan ini saya kembalikan kepada moderator, MC, maaf, moderatornya saya lupa. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih Dr. Boyke Sumantri SPBU dan juga Dr. Doni Eka SPU. Dan juga Dr. Edi Hapsari Mulyoning Tias SPU yang tadi sudah melakukan diskusi luar biasa yang berhubungan dengan urologi care in elderly. Sudah banyak sekali tadi ya informasi yang didapatkan dari hasil diskusi dan saya yakin rekan-rekan semuanya, rekan sejawat mendapatkan ilmu yang luar biasa dari apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri kita pada hari ini.
Mengingatkan kembali bahwa hari ini merupakan hari kedua dari rangkaian kegiatan seminar medis online dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bethsaida Hospitals yang ke-9. Di simposium yang di hari kedua ini ada 2 simposia. Yang simposium 3 yaitu tentang urologi care yang tadi sudah dibawakan oleh moderator kita Dr. Boyke Sumantri, dan juga nanti ada simposium 4 tentang psychosomatic problems and nursing care in elderly dengan moderator Dr. Dipdo Petrus, spesialis penyakit dalam, dan pembicara kita Dr. Mujadid, spesialis penyakit dalam konsultan psikosomatis, dan juga untuk nursing care for geriatric akan dibawakan oleh Nurse Beata Rifani Eskap MM. Untuk metodenya, mengingatkan kembali bahwa akan ada materi dan juga tanya jawab. Untuk tanya jawabnya seperti biasa disampaikan di chat room dan boleh disampaikan ketika materinya baru dimulai. Jadi nggak perlu nunggu materinya selesai baru diajukan pertanyaannya ya. Jadi di pertengahan mungkin sudah ada materi yang kira-kira ingin ditanyakan, boleh langsung saja ditanyakan. Oke. Sesaat lagi kita akan break bersama, akan kita melakukan isoma, dan kita akan kembali lagi pukul 1 ya, dilanjutkan untuk simposium yang keempat tentang psychosomatic problems dan nursing care in elderly. Jadi jangan lupa kembali lagi nanti pukul 1. Oke, saya Ori, sampai jumpa pukul 1.